umat muslim dianggap mundur nih dalam hal atau bidang teknologi. Benar atau tidak? Apa penyebabnya Pak Ustadz? Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengadakan inspeksi mendadak, lalu kemudian dia tidak lihat ada satu yang absen ini. Ini lam aral hudhuda. Aku tidak melihat burung hudhud. Mana burung hudhud? Kalau dia tidak hadir juga sekarang, la azbahannahu, akan kusembelih dia hidup-hidup. Tak lama setelah itu burung hudhud datang. Mohon maaf Sulaiman, agak terlambat tadi rapat barisan upacara hari ini. Kamu kemana? Aku baru saja melihat ada kerajaan besar di sana, dipimpin oleh seorang perempuan, Ratu Bilqis, Ratu Saba. Sebenarnya Quran sedang bercerita tentang teknologi spionase. Sekarang siapa yang punya teknologi yang kemarin tertangkap drone-nya masuk ke dalam laut memata-matai kita? Kenapa bukan kita yang punya drone yang mengamati? Tentang intelijen. Tugas intelijen itu adalah mengamati kerajaan musuh, bukan mengamati ceramah Ustaz Hasan Latif. Beling-beling. Nih. Lalu kemudian kirim surat ini kepada mereka. Surat bilateral. Sampaikan surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh Ratu Balqis. Terkesima dia. Lalu kemudian dia pun akan datang kepada Sulaiman. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku akan masuk Islam, ikut agama Nabi Sulaiman. Lalu kemudian ketika pasukan itu di tengah jalan, dilaporkan Sulaiman, itu pasukan sudah di jalan. Sulaiman ingin menunjukkan kuasanya. Dia tidak hanya seorang raja, tapi ingin bagaimana caranya. Aku ingin singgasana kursi Balqis yang cantik mahal itu ada di Palestina. Kerajaan Sabak di Yaman, di Palestina 3000 km. Makkah di tengah, Palestina di atas, Yaman di bawah. Siapa yang bisa? Kumpulkan lagi pasukan. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis singgasananya ke Palestina? Apa kata jin? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, singgasana Balqis sudah sampai di sini. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seorang laki-laki, bukan jin, tapi manusia yang punya ilmu pengetahuan. Namanya Asif bin Balkhiyah. Asif bin Balkhiyah. Ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama? Qabla an yartaddaka ilaika tarfuk. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Nabi Sulaiman berkedip, kursi Balqis sampai. Begitu Balqis sampai, Balqis terpukau, dia lihat, loh, kok kursi ana udah ada di sini ya? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya tuh kesan Latif. Adakah teknologi hari ini yang bisa memindahkan kursi saudaraku Mas Rizky Kinos, bisa dipindahkan saat ini ke tempat lain? Belum ada. Oleh sebab itu Al-Quran sudah bercerita tentang teknologi. Hari ini dikatakan bahwa dulu saya tahun 98 kuliah, itu mau bercerita tentang indahnya Sungai Nil, kirim ke kampung, dikirim hari ini baru sampai seminggu ke depan, balasannya datang seminggu berikutnya, sempat lupa ceritanya. Tapi hari ini Masya Allah begitu ditulis langsung saja has been seen. Suratmu sudah sampai, tapi hanya baru sebatas foto, video. Itu pun video Ustaz Hasan Latif beberapa kali kiriman macet, gak dapat diterima. Adakah yang sanggup mengirimkan gelas kursi? Belum. Jadi kalau bercerita tentang teknologi, umat Islam ingin dipancing mana yang ahli-ahli itu. Jadi umat Islam mestinya lebih maju dalam bidang teknologi. Lalu kenapa kita mundur? Karena kita baca Quran bukan untuk menggali isinya, tapi baca Quran untuk ngusir hantu jembalang tanah. Nah Pak Ustadz, benar nggak sih lemahnya akidah menjadi hal yang bisa disebabkan akibat ketinggalannya umat Islam saat ini, Pak Ustadz? Ada seorang guru besar dari Palestina, namanya Profesor Dr. Ismail Razi Al-Faruqi. Dia lahir di tengah dentuman bom, letusan peluru. Tapi kemudian dia berpikir bahwa kebangkitan Palestina tidak akan merdeka. Tapi kemerdekaan Palestina bukan dengan bom dan peluru. Palestina akan merdeka dengan kekuatan umat Islam. Makanya dia melihat ada dua sisi. Ada seorang yang sangat hebat dalam bidang ilmu agama,
tapi tidak menguasai sains dan teknologi. Tapi ada yang hebat dalam bidang sains, tapi blank dalam agama. Apa kata Einstein? Agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Kita sekarang butuh, lumpuh, dan buta. Maka kita perlu dua-duanya. Oleh sebab itu maka dibuatlah integrated curriculum, mengintegrasikan antara kurikulum agama dan kurikulum umum. Muncullah sekolah-sekolah anak kita sekarang, SDIT, SMPIT, SMAIT. Dalam kepalanya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya bahasa Arab, Quran, hadis. Di dalamnya ada akidah akhlak, di dalamnya ada keyakinan. Insya Allah yakin dan percaya. Dulu Palestina sudah dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Kemudian Palestina jatuh lagi, dibebaskan oleh Sultan Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana dia datang? Dari Kurdi, bukan Arab. Kemudian Muhammad Al-Fatih dari Turki. Semua sudah dapat jatahnya, ibarat arisan. Arab Quraisy sudah pernah, Kurdi sudah pernah, Turki sudah pernah. Maka masanya nanti Palestina akan dimerdekakan oleh siapa? Anak-anak dari Nusantara merdeka. Amin. Insya Allah jangan pernah putus asa. Orang kalau putus beras dia masih bisa hidup 3 bulan. Putus air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, dia akan cari tali, dia ikan lehernya, dia akan jatuh ke bawah. Tapi ketika jatuh dia tidak mati. Kenapa? Beratnya 120. Kayunya yang patah. Terutama buat Ustaz Abdul Somad. Baik. Ketika terjadi perang Khandaq, Khandaq artinya parit. Usul menggali parit ini datang dari As-Sahabi Al-Jalil Ammar bin As. Salman Al-Farisi dari Persia. Kata dia supaya pasukan dari Makkah tidak bisa sampai ke Madinah, mesti digali parit lebar supaya kuda tidak bisa melompat. Nabi ikut menggali parit, turun ke bawah. Bukan dia berdiri di atas penantang petenteng, kamu gali, aku nonton saja. Tidak. Tapi dia ikut menggali. Maka sahabat melihat menetes peluh keringat dari perut Nabi, ada lumpur karena dia ikut mengangkat batu ke atas. Ketika pacul besi itu bersentuhan dengan batu, memancar cahaya 3 kali. Apa kata sahabat? Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Percikan pertama aku melihat Yaman, kamu akan membebaskan Yaman. Percikan kedua aku melihat Syam, kamu akan membebaskan Syam. Percikan ketiga aku melihat Rom, kamu sudah membebaskan Rom. Apa maknanya? Keyakinan bahwa kita punya masa depan. Apakah yang diucapkan Nabi itu omong kosong semuanya? 3 ini dikuasai. Yaman sekarang dikuasai. Syam itu sekarang 4 negara. Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Lalu kemudian Rom. Mana yang dimaksud dengan Rom? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Rom itu adalah Konstantinopel. Yang waktu itu dikuasai oleh Konstantin. Apa yang terjadi? 700 tahun setelah itu Nabi berkata, La tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya adalah panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais, dan pasukannya adalah pasukan terbaik adalah pasukan itu. Semua orang Arab ketawa waktu itu. Apa ini kata dia? Sahir, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, gila. 700 tahun setelah ucapan itu keluar terbukti. Dan yang membebaskan Konstantinopel adalah Muhammad II. Karena kakek dia Muhammad, ayahnya Murad, punya anak lagi dikasih Muhammad II. Tapi karena dia penakluk yang membebaskan itu, bergelar dia Muhammad Al-Fatih. Ayahnya setiap memandikan dia, apa kata ayahnya? Anakku, di seberangmu ada Konstantinopel, kau yang akan membebaskan itu. Nah, makanya akhirnya anaknya punya motivasi. Berapa umur Muhammad Al-Fatih saat membebaskan Konstantinopel? 21 tahun. Anak umat Islam sekarang 21 tahun masih minta pulsa. Bercita-citalah tinggi dengan keyakinan yang mendalam. Sekarang keyakinan itu yang tidak lagi ada. Yang ditanamkan adalah lemah keyakinan. Sekarang orang tua saat memandikan anaknya, apa doanya? Nah, mudah-mudahan kau nanti jadi PNS. Gimana kita mau membebaskan umat? Jadilah entrepreneur, jadilah musisi yang menyuarakan seni-seni Islam. Jadilah para pemikir, jadilah orang-orang politikus yang dengan politik kekuasaannya. Sebenarnya itu semua adalah jalan. Ada yang memperjuangkan Islam melalui seni, ada yang melalui politik, ada yang melalui ekonomi, tapi semuanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Dasat nih, kalau tadi kita mendengar cerita dari Ustadz Abdul Somad,
Artinya umat kita tuh dulu jaya. Ya. Nah, kalau sekarang, kalau dari kacamatanya Ustadz Dasat seperti apa nih? Satu Silakan. dulu rasanya saya tidak pakai kacamata. Iya, iya. Jadi gini, saya teringat hadis Rasulullah, beliau jelaskan akan ada masanya nanti kalian umat Islam diperebutkan di atas, seperti makanan di atas meja. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu pada saat itu kami sedikit? Tidak, kata Nabi, kalian banyak, mayoritas. Tapi kalian mayoritas seperti buih di laut. Banyak dalam jumlah, sedikit dalam kualitas. Nah, sekaranglah kita. Oh, kami bangga Islam 80%. Coba bayangkan. Tapi apa peranan kita? Menurut saya salah satu sebab kemunduran Islam, kita terlalu sibuk bertengkar. Terlalu sibuk membid'ah-bid'ahkan, terlalu sibuk membahas soal yang tidak penting. Kita lupa membahas yang sangat penting. Maka kekuatan kita ini kalau mau hebat, tidak pilihan saya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan Allah, agama Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam ini saudara. Kalau saudara jangan saling menyakiti. Kalau saudara jangan saling menghina. Kalau saudara jangan saling menyakiti. Kita bersaudara. Coba lihat badan kita. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya, anak muda jalan malam-malam tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh semua berpartisipasi. Yang sakit betul. Mulut, tangan bereaksi, dia cari. Mulut meniup. Mata mencarinya, mana yang sakit? Sudah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, tahan tuh kakinya, mulutnya. Siapa suruh kau jalan? Jalan lagi kau. Ini yang terjadi kita umat Islam. Saling menghina, saling memaki. Akhirnya apa? Sesuatu yang tidak penting, habis energi kita membahas sesuatu yang tidak penting. Seperti yang katakan Dr. Abdul Somad tadi, beliau kata, jalan. Ada yang jalannya melalui politik, ada yang jalannya melalui tentara, ada jalannya melalui polisi, ada yang melalui mimbar, ada jalannya melalui ibu-ibu. Apa fungsinya ibu-ibu? Itu berikan anak kita pendidikan agama yang baik, sehatkan fisiknya, kuatkan mentalnya. Itu peranannya ibu-ibu. Saya bisa berkata, kenapa banyak koruptor di Indonesia? Karena ibu-ibu gagal mendidik anaknya. Coba kalau ibu-ibu berhasil mendidik anak, insya Allah. Langsung saya diprotes ibu-ibu. Bagaimana dengan suami? Gagal? Tidak, karena kami lebih banyak di luar rumah. Carikan ibu-ibu pembeli bensin. Carikan ibu pembeli makan. Maka suami lebih banyak. Maka kalau Islam mau maju, tidak ada pilihan lain. Bersaudara, bersatu kita. Makanya Pancasila mengajarkan persatuan Indonesia. Orang bule mengatakan integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang berharga dalam proses pembangunan. Maka kalau mau berjaya, bersatulah. Tapi apa kita? Saya pelajari sejarah jembatan tol. Itu ternyata tahun 60-an kita sudah punya tol Jagorawi. 60 kilo. Pada saat itu Cina belum punya jembatan tol. Tahun 60-an. Sekarang kita baru 1000 kilometer. Cina sudah 280.000 kilometer. Penduduk Cina orang bilang banyak, kita juga penduduk banyak. Mestinya kita lebih hebat, banyak dan beriman. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih senang bertengkar. Ribut soal apa? Pancasila ganti Assalamualaikum ganti dengan salam Pancasila. Kita lebih ribut soal ini. Kita tidak ribut kenapa anak-anak kita terbelakang, kenapa anak-anak kita kurang gizi. Nah, pilihannya kalau umat Islam mau kuat, bersaudara, bersatu. Ya, kalau kita sudah bersatu, maka kita punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, maka kita akan bisa apa saja kita lakukan. Saya ingat Zainuddin M.Z, almarhum guru kita, mengibaratkan umat Islam itu seperti jari ini. Ya, jari ini, umat Islam ini harus ada siapa ini? Jadi pemimpin. Kalau pemimpin sudah bilang pengajian begini, aman Ustadz. Tapi kalau dikasih gini, mati kita. Yang kedua ini, apa kata Ustadz Zainuddin M.Z almarhum? Ini adalah pengusaha, orang kaya. Kalau orang kaya sudah, bangun masjid di sana, selesai besok. Tapi kalau orang miskin, bangun besok di sana. Yang ketiga, jari tengah. Ini ulama.
Tak boleh ke kanan, tak boleh ke kiri. Dia menjadi pengayom semuanya. Yang ketiga, yang keempat, jari apa ini? Jari manis. Jari manis. Ini adalah generasi muda. Kalian generasi muda, jangan jadi generasi pemalas. Jangan generasi yang lebih banyak gamenya. Ya. Dan yang kelima, kelingking. Ini apa? Perempuan. Ibu-ibu ini kecil, tapi dia bisa masuk kemana saja. Masuk ke hidung, masuk ke telinga, semua. Maka perempuan ini kelihatan kecil tapi menentukan. Maka Nabi mengatakan wanita adalah tiang negara. Tegak perempuan, tegak negara. Hancur perempuan, hancur negara. Maka ibu adalah tiang-tiang negara. Maka kalau ini kompak, sesatu, ada yang ganggu istri kita, jangan coba-coba pecah kepala. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa yang bisa dilakukan? Seksi kebersihan. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kekuatan umat Islam ada pada persaudaraan. Hilangkan perbedaan, rapatkan persamaan. Insya Allah ada ukhuwah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bhinneka tunggal ika. Berbeda-beda Tapi tetap satu. Ustadz Abdul Somad, tolong kasih saya doa, kata ibu jamaah. Doa apa, Bu? Doa supaya anaknya berhenti main game online. Saya sampai sekarang belum ketemu itu doanya. Allahumma inni na'udzubika min game online. Yang ngasih HP siapa? Ibu. Yang beliin gadget siapa? Ibu. Yang ngasih duit untuk pulsa siapa? Ibu. Yang biarin dia main di kamar sendirian tanpa kontrol siapa? Ibu. Sekarang dia sudah kena kecanduan virus game online, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja. Jadi seringkali kita menyalahkan kenakalan remaja. Sebenarnya kenakalan orang tua. Selama ibu masih mau bertanya uangmu di mana kau pakai, kau pergi sama siapa, pulang jam berapa, insya Allah dunia selamat. Saya masih ingat dulu, saya saudara kandung berdua, saya pertama, kedua adik, kami sekolah di kota, orang tua di kampung, emak terutama, ayah juga, ibu paling cerewet. Itu kalau datang pas kami lagi kuliah, lagi sekolah, dia datang, itu kami pulang semua lemari dia buka. Habis itu surat-surat, habis dia cek semua. Dia tengok rekening, lampu, surat air semua. Adik saya parfumnya habis ditumpah. Saya tanya, kenapa parfumnya ditumpah? Kusangkap minuman keras. Sampai adik saya mancing. Kalau seandainya aku main biliar dan aku mabuk dengan teman-temanku, apa yang mak lakukan? Aku akan datang ke tempat itu dan berdiri di atas meja biliar itu. Jadi kami dididik dengan pendidikan ibu yang luar biasa. Saya termasuk anak yang tidak nakal, tapi sekolah saya 3 tahun, sekolahnya 3. Kelas 1 lain, kelas 2 lain, tidak sekolah 5 bulan. Karena menurut saya sekolah ini nggak ada gunanya. Presiden sudah ada, menteri sudah ada, apa gunanya sekolah? Saya tak mau sekolah. Tapi dia tidak pernah putus asa, dia bawakan sekolah. Sekolah saya nggak mau. Ada ustadz penceramah, diundang ke rumah, dikasih makan, habis itu ditanya, Ustadz punya sekolah kan? Iya. Bisa nggak nerima siswa? Silakan. Tapi anak saya mau pindah. Pindahan nggak mau, karena anak bandel nggak mau diterima. Doanya. Oleh sebab itu, anak-anak mesti ditanamkan akidah yang dalam. Aku ingin kau sekolah. Aku ingin kau sekolah. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Makanya yang paling penting hari ini adalah mempersiapkan anak muda. Sab'atun yuzillumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yaumul la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 itu siapa? Syabun, anak muda. Nasha'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan disoal nanti, la tus'alunna yauma idzin 'anin. Apa pertanyaan nanti di antaranya? Di antara yang akan ditanyakan adalah an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana? Ngapain saya udah tua begini ikut naik motor? Untuk apa? Mau gaya-gayaan? Untuk apa lagi? Hanya sekedar untuk ngajak nih anak-anak muda. Mereka datang, jemput ke hotel. Ustadz, jangan naik mobil ya. Mau kami bonceng ya? Dari hotel ke masjid kami bonceng ya? Kata saya, boleh nggak saya coba? Mereka sangka dulu saya lahir langsung jadi ustadz. Dulu saya sekolah pakai King Cobra. Knalpotnya disunat 2 kali. Kalau saya masuk ke kampus, semua cewek-cewek keluar. Jadi ini cerita kembali. Kita dengan anak muda ini nggak apa-apa, kita mundur selangkah, kita ikuti gaya mereka sedikit saja.
supaya untuk merangkul. Karena kan nggak mungkin anak muda ini dibawa. Makanya ketika ada Ustadz Das'an Latif, ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz kita yang dengan caranya, dengan gayanya melihat dakwah itu simpel, santai dan terbuka orang. Anak-anak muda menjadi pendai luar biasa. Ada tes dai. Sehingga sekarang kalau ditanya cita-cita anak, kamu mau jadi apa? Dulu dokter sama polisi. Sekarang kamu jadi apa? Jadi ustadz. Oleh sebab itu maka anak muda ini ceritakan tentang keberhasilan anak muda. Muhammad Al-Fatih 21 tahun. Nabi SAW sebelum meninggal sudah mempersiapkan satu peleton tentara. Pemimpinnya namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Berapa umur Usamah bin Zaid waktu diangkat menjadi panglima perang? 18 tahun. 18 tahun. Umar bin Khattab duduk ketika dia menjadi khalifah. Di depan sahabat-sahabat yang senior, yang tua-tua itu, didudukkannya satu orang anak muda. Siapa namanya? Namanya Abdullah bin Abbas. Umurnya 17 tahun. Sudah mengajar di tengah para sahabat senior. Dan ketika itu Nabi SAW sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, di Madinah itu ada orang Yahudi. Bahasanya bukan bahasa Arab, Hebrew language. Nabi angkat seorang translator penterjemah, namanya Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku faham sefaham-fahamnya. Dia yang menuliskan surat-surat Nabi dalam bahasa Yahudi. Berapa lama dia belajar? Nisfa syahrin, setengah bulan. Berapa umurnya? 20 tahun. Jadi anak-anak muda. Tapi juga bukan berarti yang sudah tua kehilangan semangat lalu nggak jadi hijrah lah, jangan. Karena malaikat maut udah dekat. Iya, Pak Ustadz Dasat gimana nih menyikapi tadi yang barusan diceritakan oleh Pak Abdul Somad? Ya. Dulu nakal juga nggak Pak Ustadz? Saya sudah lupa. Oh, Ya, jadi pemirsa yang saya hormati, generasi muda Islam adalah generasi emas buat kita. Sayang seribu sayang, ibu-ibu ini mendidik anaknya baca psikologi pendidikan dari Eropa, baca majalah metode mendidik anak dari Amerika. Apa salah? Tidak salah. Tapi sesat kalau ibu tidak buka Quran. Allah siapkan satu surah untuk mendidik anak. Ada yang tahu ibu surah apa? Surah Luqman. Di situ secara terperinci diajarkan metode tata cara mendidik anak. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Jadi pertama dididikkan kepada anak kita akidah. Dengan cara apa? Anak-anak sekarang kan senang lagu, tapi kasih perkenalkan lagu-lagu yang religi. Topi saya bundar ganti, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu ajarkan akidah, ya. Coba lagu-lagu kita dari kecil kan bukan soal akidah. Ada lagu dulu berkaitan akidah. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, kemanakan saya soal akidah, soal rezeki. Soalnya jangan kau galau soal rezeki. Itu Allah yang punya urusan. Kau galau kalau kau goblok. Kalau rezeki isi perut Allah. Saya kasih contoh. Cicak. Apa dia makan cicak? Helikopter. Cicak dia makan apa? Nyamuk. Gimana ketemunya? Cicak di dinding, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Nggak punya terminal. Tapi Allah, lagu kita waktu kecil kan ngajarkan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Cicak tidak, lagu tidak menyatakan cicak lompat ke nyamuk, patah-patah cicak. Iajarkan akidah kepada anak kita. Sudah itu langkah selanjutnya, nah dimanapun dan apapun kau perbuat Allah mengetahuimu. Ini ajaran kejujuran. Maka yang diajarkan anak kita dulu akidah, setelah itu pemahaman bahwa apa yang kau lakukan Allah mengetahuimu. Naik lagi bahwa jangan kau berjalan di muka bumi dengan rasa sombong. Bapaknya yang kepala dinas, anaknya perintah semua pegawainya. Itu diajarkan seperti itu. Nah, metode mendidik anak ini sebaiknya dikuasai oleh ibu-ibu. Karena ibulah ini guru kita Ustadz Abdul Somad. Itu karena ibu beliau yang tegas dalam mendidik anak. Dan saya juga rasakan. Ibu saya itu. Dulu ibu-ibu mendidik anaknya, tidak ada sekolah, tidak ada dokter, tapi hebat. Satu tempat tidur, satu kamar, 3 anak. Supaya apa? Ternyata saya baru belajar. Oh, supaya ada mata-mata. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya. Sekarang 1 anak 1 kamar. Datang mereka langsung masuk kamar. Mau makan, ngambil makanan, masuk kamarnya lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang rusak anak-anak kita apa sekarang? Video call.
Apa itu video call? Ibu tahu kan video call? Nah, ya. Kau pakai headsetnya supaya tidak didengar bapakmu. Kasih keluar lidahmu. Itu kalau ada saudaranya dalam kamar tidak akan terjadi. Saya zaman kecil dulu kalau mau pergi main, ibu saya bilang begini, kau pergi main tapi bawa adikmu. Kalau nangis adikmu saya pukul kau. Jadi saya punya tanggung jawab. Sampai saya jarang sekali saya ikut dikasih main sama temanku karena dia bilang, "Nggak usah kasih ikut Ladase." Nama saya waktu kecil Ladase. "Nggak usah kasih main, selalu menangis adiknya." Coba. Tapi saya punya tanggung jawab. Kau pukul adikku kita berkelahi. Tanggung jawab. Sekarang mana? Saudara kandung berperkadilan di pengadilan gara-gara apa? Tanah yang hanya 10 are. Kenapa? Tidak ada lagi persaudaraan. Ya. Banyak mau dibahas tapi waktu yang terbatas. Jadi penting ya cara mengajar orang tua kepada anak itu sangat berpengaruh sekali. Cara mendidik anak orang tua kita dulu yang tidak ada sekolahnya tidak berarti tradisional ketinggalan zaman. Malah orang sukses yang sekarang ini karena hebat ibu bapaknya mendidik. Masya Allah. Siapa? Di mana namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barkah dari Majelis Taklim El Fawas Jakarta. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Mohon jawabannya Ustadz. Saya punya anak tapi anak saya itu kalau sholat subuh itu agak susah gitu dibanguninnya. Tapi kalau sholat siangnya tuh sampai maghrib sampai isya itu masih mau ke masjid karena bareng-bareng temannya. Tapi kalau subuh itu saya bangunnya selalu marah. Sampai suami saya kadang-kadang disiram air. Kalau udah disiram air pasti dia setannya udah keluar gitu kan. Tapi ternyata benar kalau dibangun itu marah-marah setelah kena air baru tahu-tahu baik sendiri gitu. Dan saya ingin bertanya gimana ya Ustadz caranya ya kiatnya biar anak itu gampang bangun subuh dan sholat subuhnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sarung bantal sama spraynya banyak ya. Tiap pagi basah terus ya. Oke. Ditampung dulu ya Bu ya. Silakan untuk yang bawa Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, yang pertama nama saya Abdul Haris dari Masjid Al Muhajirin Depok 2. Ilmu pengetahuan itu seharusnya mengantarkan anak-anak kita menuju Tuhannya. Justru sebaliknya sekarang yang terjadi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu dipertuhankan oleh manusia, oleh kita. Gimana Ustaz cara-cara dan kiat kita untuk mengajari anak-anak kita agar punya keseimbangan ilmu dan iman dalam kehidupannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Silakan mungkin Ustaz Abdul Somad dijawab yang mana dulu monggo. Kalau tidurnya jam 1, jam 12 dapat dipastikan akan lewat sholat subuh. Jangankan anaknya, ibunya sekalian lewat. Oleh sebab itu tidurnya mesti cepat. Dulu tidak bisa disamakan masa kecil kita dulu karena yang ada cuma TVRI. Parabola belum ada, kemudian internet belum ada, sekarang macam-macam. Oleh sebab itu mesti ada ketegasan, handphone mesti mati. Maghrib ke Isya, maghrib mengaji. Habis itu mungkin ada TV, ada hiburan karena mereka juga tidak bisa dilepaskan dari tontonan tapi yang bersifat tuntunan. Tapi kalau sudah jam 10 mesti ada disiplin, mati. Jadi kalau sudah jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Orang kalau udah ada 6 jam, insya Allah mudah dibangunkan. Kalau susah juga bangun, berarti kurang gizi. Kasih minum madu, minyak zaitun. Jadi banyak cara. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan insya Allah. Saya seumur hidup belum pernah disiram ibu saya pakai air. Tapi memang pendidikan detail. Kami tidak punya saudari perempuan karena saudara laki-laki. Maka diberitahu dari nanti aku tua, kalian laki-laki. Sampai semua diajar. Sampai mencuci daging, mencuci ayam. Dulu saya masih ingat, masih kecil. Ayam, cara mencuci ayam. Ayam kau cuci 2 kali. Kalau kambing 4 kali. Kenapa 4 kali, Mak? Kambing ini kakinya 4. Ayam ini kakinya 2. Kita nggak ngerti. Sekarang setelah belajar baru tahu ternyata ayam putih dagingnya tak terlalu banyak darahnya, cuci bersih. Tapi kalau kambing cuci sekali masih ada darah, itu ternyata haram. Nanti siraman terakhir kau solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, minta syafaat kepada Nabi. Baju
Karena nanti kau pergi ke perantauan, baju jangan kau cuci dalam mesin, kau siram bernajis. Nanti siraman terakhir mesti kau bilas. Saat membilas kau berselawat, minta doa kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Sampai sedetail itu. Anduk jangan kau letakkan di atas tempat tidur. Kau sini, karena aku tak ada anak perempuan. Nanti sampai aku tua kau menjaga aku. Sampai begitu. Jadi ibu pulang dari main-main bawa mobil-mobilan. Ini mobil dapat kau di mana? Dapat di jalan tadi. Balikkan lagi. Nanti sampai di akhirat mobil ini besar kau pikul. Saya kira itu main-main. Sekarang baru tahu saya hadisnya tentang bahwa Nabi berkata nanti ada orang di akhirat memikul sapi, sapinya mengemuh, memikul kambing, kambingnya mengembik. Kenapa? Karena tidak bayar zakat, karena curang. Dan tentang memikul mobil ini nanti di akhirat ada juga orang memikul mobil plat merah yang dipakai untuk pribadi. Jadi akidahnya ditanamkan, akhlaknya. Suatu kali ketika datang tamu datang, orang tua tidak ada di rumah, tutup pintu, pergi. Tamu yang ngelapor, tadi saya datang bu, terus nggak dibukakan pintu, nggak disuruh masuk. Adik, kenapa? Anak adab. Ketika tamu datang, duduk di atas. Begitu tamu pulang, siap-siap tuh volume dikecilkan. Makanya sampai hari ini pun, sudah jadi ustadz pun, setiap saya duduk di atas, tetap ada merasa bersalah di dalam. Tapi kalau saya duduk di bawah, TV One nyuruh duduk di atas. Jadi pendidikan dari ibu, dari ayah, dari orang tua itu amat sangat meresap masuk dalam hati. Semuanya pendidikan di rumah. Saya yakin Ustadz Dasnat Latif juga adalah hasil dari pendidikan itu. Silakan, Pak Ustadz yang mau tambahkan mungkin. Mendidik anak, Ibu ya, tidak lepas dari doa. Ibu masih ingat sejarahnya Nuh alaihi salam? Itu kan anaknya membangkang, bahkan sudah mau tenggelam. Timbul tenggelam, ditarik terus, naik kau naik kau, tidak mau ditarik terus, naik kau naik, sampai akhirnya wafat, baru pasrah. Artinya ibu tidak boleh putus asa, ikhtiar terus, tidak boleh berkata sudah ada suami anak saya, tidak, sudah ajak terus kepada kebaikan. Lalu setelah kita ajak kebaikan dan tidak, memang hidayah bukan dari Allah. Yang Allah nilai adalah cara ibu untuk mensolehkan anaknya. Ya, cara ibu, kegiatan ibu untuk, dan itu semua akan jadi amal. Cara membangunkannya, dan yang paling penting ibu, yang paling penting, kenapa anak kita keras hati? Tergantung dari makanan. Situ pentingnya ibu, menyeleksi makanan. Pak, gaji ibu cuma biasa 3 juta, kok ini 3.500.000, dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau haram, keluarin. Tidak mau saya mau dimakan anak saya. Bisa ibu? 500.000, bisa? Bisa. 15 juta? Oh, bengkok mukanya. Sudahlah sebentar nanti haramnya. Itu ya ibu harus tahu. Ya. Kemudian ibu harus memang punya waktu. Sekarang ibu-ibu kan dia bilang, kasih aja anakmu daripada repot. Memang harus repot ibu. Tidak bisa jadi ibu kalau tidak bisa repot. Ya, sudah itu jangan lupa berdoa, minta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu. Bapak tadi pertanyaannya adalah soal ilmu. Ilmu ya. Ilmu adalah satu perintah yang pertama Allah turunkan buat kita. Perintah pertama turun bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Tapi apa? Iqra, baca. Lah, kenapa sekarang kok orang belajar tinggi sekolahnya jadi koruptor? Tinggi sekolahnya kok penipu? Tinggi sekolahnya disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus ekonomi malah nipu rakyat. Kok bisa? Dia lupa padahal ilmu tidak cukup. Harus dibarengi bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ilmu ekonomi atas nama Tuhanmu. Baca ilmu antariksa atas nama Tuhanmu. Kalau ilmu dia atas nama Tuhanmu, dia akan makin tunduk kepada Allah. Maka ilmu yang dia akan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ilmunya cerdas, agamanya rendah, maka ilmu itu akan dipakai untuk mengkhianati Allah, menyesatkan manusia. Bahkan pada akhirnya ilmu yang dimiliki berujung pada bui. Coba lihat itu tahanan-tahanan di KPK. Ada enggak beling-beling? Ada enggak ada sekolahnya? Semua tinggi sekolahnya. Cerdas-cerdas, mantan pejabat. Tapi kenapa menjadi penghuni tahanan? Karena dia tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka didik anak kita ibu, yang pertama akidahnya, perbaiki agamanya. Ini yang buat kita risau ini selalu perut. Padahal tidak usah risau soal perut. Itu rahasia Allah. Itu tidak usahlah. Soal ibu yang perlu cemaskan adalah akhlaknya anak kita, akidahnya anak kita, sholatnya kita. Ya, saya kira begitu Pak. Jangan juga tinggalkan ilmu.
Agama tidak bisa sempurna tanpa ilmu. Agama justru masuk dengan ilmu. Bapak beribadah, kacau Pak. Tanpa ilmu, ada orang sholat saya lihat begini, Allahu Akbar. Macam kacamata dia. Allah. Saya pergi tanya, salah satu kelemahan saya kalau ada lihat aneh-aneh, tidak puas saya kalau saya tidak tanya. Apa maksudnya itu Pak? Dia bilang, saya tulis Allah. Oh benar juga. Oh, saya bilang kitab apa? Dia bilang nenekku yang ngajar, saya nenekmu Nabi. Bisa juga saya artikan 3 istri. Jadi ya harus ya. Ada anak-anak tanya saya, toh Ustadz, katanya kalau Ramadan boleh pengantin baru sudah beberapa tahun. Ustadz, katanya kalau Ramadan berhubungan suami istri itu boleh kalau malam. Iya boleh. Siang yang tidak boleh. Kalau malam istrimu halal. Apa benar Ustaz? Iya. Astagfirullah Ustaz, saya sudah 3 tahun. Biar malam enggak juga kau beleng-beleng. Kau belajar agama. Coba hidup susah tanpa ilmu. Coba hidup susah. Alhamdulillah dengan ilmu kita lebih gampang beragama sekarang. Dengan ilmu dan teknologi. Maka ajarkan ilmu kepada anak kita dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira begitu. Jelas kali ya. Pak Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa dikasih kesimpulan singkat aja dari kajian kali ini tentang ketertinggalannya umat Islam. Ketertinggalan kita di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, apapun namanya, semua berawal dari akidah. Apa yang menyebabkan kita tertinggal? Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatil maut, takut mati. Bukan berarti dengan ingat mati lalu kita meninggalkan dunia, tidak. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah bekal untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Dunia ini balaghun, jembatan menuju akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunianya untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada guru besar hadis, Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, anaknya belajar di Amerika jurusan komputer. Orang nanya, kok guru besar hadis anaknya kuliah komputer? Dia senyum. Justru nyari hadis dulu pakai kitab nggak ketemu, sekarang dapat dengan program. Karena anaknya jadi programmer. Jadi anak-anak kita harus ada yang ada di sains teknologi. Anak kita harus ada di fakultas hukum. Anak kita harus ada jadi polisi, harus jadi tentara. Tapi basicnya semua adalah akidah. Supaya akidahnya benar, kasih makan halal. Jangan sampai hitam gelap otaknya gara-gara makan haram. Pendidikan, terus man'ala salasa banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Tidak ada batasan mendidik anak. Bukan sampai menikah duduk di pelaminan selesai. Tidak. Falahul jannah, surga baginya. Mendidik anak ini batasnya cuma 2. Mati dia, kita pensiun. Mati kita, dia berhenti. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat guru-guru kita hari ini. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, terima kasih Ustadz Dasat. Mudah-mudahan ilmu dan juga pembelajarannya berguna buat kita dan juga anak cucu kita ya. Salam untuk anak-anak di rumah. Amin, amin, rabbal alamin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini seperti biasa akan ditutup doa oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Bantu tolong Islam dan kaum muslimin ya Allah. Amin. Wahdzulil kafarata wal musyrikin. Amin, ya hinakan orang-orang yang membenci agamamu ya Allah. Amin. Allahumma aslih syababal muslimin. Amin. Perbaiki anak-anak muda kami ya Allah. Amin. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Amin. Selamatkan generasi kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Amin. Allahumma ya nasiral haq, wahai engkau penolong kebenaran, unsurna, tolong kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.